2 lilin sudah dinyalakan. Pertanda kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dengan bersyukur atas tuntunannya bagi kita, kini marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kita dahulu sudah mati karena dosa dan hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepada-Nya. Namun, seringkali kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada kesediaan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka mari kita datang ke hadapan Tuhan mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Umat diundang untuk berdoa. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa terkadang kami gagal untuk hidup dalam kehendak Tuhan.
Kami mementingkan diri kami dan kenyamanan serta keamanan sendiri. Kasihanilah umat-Mu ini ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah belas kasih-Mu agar kami beroleh hati yang baru, yang selalu tertuju pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, berdirilah dan dengarlah berita pengampunan yang melegakan kita semua, seperti difirmankannya dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai seorang kepada yang lain. Yesus Mesias,
Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Di dalam kasih Tuhan, kami merasakan hari baru. Di dalam kasih Tuhan, kami menjalani kehidupan yang baru. Dan kami memohon di dalam kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami roh hikmat dari tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat semakin serupa dengan Kristus, mengerjakan kehendak Bapa-Nya. Terlebih saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami bukan menjadi orang-orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi sebagai pemilik kerajaan Allah, kami adalah orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menuruti kehendak Bapa. Di dalam tangan Kristus kami serahkan pewartaan sabda hari ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12, kemudian dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
Dilanjutkan ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 27. Tuhan itu benteng hidupku.
Bacaan kedua diambil dari surat Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya semua berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang sakit dapat segera berpulih dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita masih berada dalam masa pandemi. Kata beberapa media sudah berada di puncak dan siap menurun. Kiranya itu segera terjadi, dan kita terus berdoa agar pandemi ini segera berubah menjadi endemi. Nah, untuk menjawab situasi yang kita hadapi saat ini, terlebih ketika kita mendengar situasi konflik yang cukup panas dan semoga tidak semakin memanas di dunia ini, yang berawal dari krisis Ukraina, semoga tidak meluas kepada krisis yang lain.
Kita punya tantangan yang besar sebagai umat Kristen dan gereja. Saudara-saudara, ketika kita melihat tantangan, konflik, hambatan, persoalan, ada beberapa respon orang. Paling tidak ada 3. Saya akan mulai dari yang pertama. Flight. Tipe orang yang kabur. Flight, fly, pergi, terbang, menghindar dari masalah. Ada sebagian pengalaman hidup kita yang pasti kita alami. Ketika ada masalah, kita memilih untuk menghindar. Ketika ada kesulitan, kita memilih untuk pergi dan lari. Ketika kita menghadapi situasi konflik, kita memilih untuk meninggalkan arena. Itu tipe yang pertama. Tipe ini ada di dalam Kisah Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada saat itu Herodes bukan hanya berkonflik dengan Yesus dan pengikutnya, tetapi juga berkonflik dengan sebagian orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini tidak semuanya korup. Orang Farisi ini tidak semuanya jelek. Orang Farisi ini tidak semuanya jahat. Ada orang Farisi yang progresif juga. Ada orang-orang Farisi, orang Saduki dan sebagainya, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu yang ingin belajar dari Yesus juga. Termasuk Nikodemus, pengajar Yahudi pada saat itu yang bercakap dengan Yesus dan belajar dengan Yesus. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang Farisi itu hitam capnya. Ya, pada saat itu ada orang Farisi yang datang kepada Yesus, yang disinyalir adalah orang Farisi yang cukup care dengan Yesus. Ya, lalu dia bilang apa? Sudah, ayo kita pergi saja. Kamu pergi. Raja ini mau membunuh kamu. Kami sudah tahu konspirasinya. Dan dia memberitahukan dengan tujuan agar Yesus memilih fly, pergi dari ajang pertempurannya untuk menyelamatkan manusia. Memilih untuk kabur saja, cari aman saja, tidak usah ngapa-ngapain. Yang kedua, tipe ketika ada dalam tantangan yang mungkin sebagian part dari kita adalah fight. Ya, kita tidak hanya flight, kadang-kadang kita flight, kadang-kadang kita fight. Fight itu bertarung, berjuang, melawan. Alih-alih memilih untuk kabur, Yesus memilih untuk menghadapinya. Bukan untuk menghindarinya, tetapi untuk terus berjuang demi keselamatan manusia. Bahkan Yesus mengatakan, aku harus pergi ke Yerusalem. Karena apa? Di Yerusalem, di luar kotanya itu ada tempat penyalipan. Tempat penyalipan itu biasanya dipakai untuk menyalibkan orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau melawan penguasa. Penguasa apa? Penguasa agama atau penguasa politis pada saat itu. Sehingga Yesus kemudian mengutip bagian-bagian dari kitab suci, di Yerusalemlah itu tempat nabi-nabi itu dibunuh. Dan aku harus ke sana, harus memenuhi rencana Allah untuk aku bisa mewartakan dan semakin hari semakin mendekat pada puncak keselamatan yang akan kuberikan. Apakah Yesus fight? Apakah Yesus datang dengan kekerasan? Ternyata tidak. Justru ketika kita melihat dalam kisah masa raya Paskah, kita menemukan yang fight itu justru Petrus dan Yudas. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke ceritanya, tetapi paling tidak kita bisa meremind-nya lebih dahulu saat ini. Yaitu ketika Petrus menghunus pedang ketika Yesus mau ditangkap, ya, lalu memotong telinganya Maltus. Ya,
Yesus bukan fight seperti Petrus, yang fight-nya brutal, lalu tidak punya perencanaan, tidak punya rancangan, dan kehilangan kasih. Bukan seperti itu. Atau seperti Yudas. Dalam satu penafsiran, Yudas dilihat sebagai seorang zelot, yang dimana dia adalah orang yang disiapkan untuk melakukan revolusi, bahkan harus dengan mengangkat senjata. Jadi kalau mau diumpamakan, Yudas itu dalam satu tafsiran disebut sebagai anggota dari kelompok elit revolusionernya orang-orang Yahudi, yang bahkan dilatih secara baik untuk menggunakan persenjataan. Sehingga Yudas ketika menjual Yesus dengan tujuan agar Yesus mengikuti caranya kelompoknya Yudas dan pikiran Yudas, supaya segera Yesus ini melakukan pemberontakan besar dan mengumpulkan massa, memulai serangan terhadap Roma dan mengusir Roma dari tanah Israel. Sebagai penjajah itu mereka segera diusir. Itu Yudas yang fight. Tadi kita sudah tahu flight, lalu kita belajar soal fight. Ya, apakah Yesus fight dengan cara yang seperti itu? Tidak. Bukan dengan kekerasan. Tetapi Yesus dengan rencana Allah, dengan smart, dengan kasih, dia menggunakan cara yang ketiga ketika menghadapi masalah. Flow. Jadi kita ingat hari ini ada 3 F ya. Fight, flight, and flow. Oh sorry, kebalik. Flight, fight, and flow. Flow maksudnya apa? Yesus tetap menghadapi tantangan, konflik, kesulitan, hambatan, tetapi pada saat yang sama Yesus tetap mengedepankan kasih dan tanpa kekerasan. Bahkan ketika Petrus itu fight, mengeluarkan pedang dan memutus telinga, Yesus justru mengambil telinga dan memulihkannya. Bahkan ketika Yudas menginginkan Yesus melakukan revolusi besar-besaran yang mungkin bisa mengakibatkan konflik berdarah, perang saudara yang ada di Israel, alih-alih melakukannya, Yesus memilih untuk tetap mengedepankan kasih dan rancangan Allah. Dia tidak fight dengan cara kekerasan, tapi dia juga tidak kabur. Dia mendekati masalah itu dan melakukan rancangan Allah sampai dengan penyalipannya nanti. Bahkan dengan sangat apik Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pilatus. Tidak defensif tetapi juga tidak ofensif, namun penuh kasih di dalamnya. Nah, belajar dari respon Yesus untuk menjumpai tantangan, menghadapi masalah, menghadapi problem-problem. Kita anak-anak Tuhan diminta untuk berarak dan melakukan, menjadikan hidup kita hidup yang sejati. Hidup yang sejati itu bukan hidup yang status quo, yang nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, atau cari aman. Tidak. Gereja Tuhan di sepanjang abad dan sepanjang tempat, ketika berada dalam satu titik kenyamanan yang sangat luar biasa, status quo yang luar biasa, akan justru menjadi gereja yang blunder. Kita sudah tahu ya, titik kenyamanan gereja di abad-abad pertengahan itu melahirkan hal-hal yang blunder. Salah satunya adalah penjualan surat pengampunan dosa yang melahirkan reformasi. Ketika di abad-abad pertengahan setelah Konstantinus, begitu ya, raja itu menjadikan Kristen sebagai agama negara, kekristenan dan para pemimpin-pemimpin agamanya merasa nyaman, merasa enak. Akibatnya apa? Banyak hal-hal yang terjadi justru tidak berada pada rules-nya Tuhan.
Bahkan sebelum Yesus lahir, yang disinyalir 400 tahun sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis datang, itu nabi terakhirnya datang. 400 tahun kekosongan tanpa nabi ini membuat orang-orang Farisi, imam-imam itu menjadi sangat korup dan terjadi perselingkuhan antara agama dan perpolitikan. Kita tentu tidak heran. Di dalam kehidupan bangsa ini kadang-kadang juga terjadi perselingkuhan itu, bukan? Di kantong-kantong agama apapun, ketika kenyamanan yang dicari, keamanan yang dicari, hidup itu tidak menjadi sejati. Justru hidup itu menjadi parah. Dan gereja orang Kristen menjadi lengah. Yesus mengajak kita hari ini untuk memaknai dan menghadapi setiap tantangan dan smart. Seperti juga sejarah gereja membuktikan bahwa gereja-gereja itu dihambat, malah justru merambat. Di zaman saya pemuda remaja, itu istilah itu menjadi sangat ngetren. Kayaknya di zaman sekarang kurang tren ya. Di zaman dulu saja ya. Dihambat tetapi merambat. Kenapa? Ditekan justru semakin memiliki daya lenting yang baik, mirip bola gitu ya. Bola basket kalau mendapatkan tekanan dia mampu untuk memiliki daya lenting, resiliensi. Ya, bagaimana kita punya daya lenting menghadapi persoalan itu, justru malah kita semakin mekar dan berbunga, bukan malah justru ambles. Gereja dan umat Kristen ditantang untuk tidak mudah menjadi status quonis, mencari keamanan dan kenyamanan semata, tetapi tetap memperhatikan tantangan, siap menjawab tantangan, dan tidak menyerah terhadap itu. Bahkan di era-era itu, di era-era gereja awal, ketika Nero, ketika raja-raja yang kejam itu menyiksa orang-orang Kristen, gereja berarak menuju hidup yang sejati, mencari Tuhan, berkumpul, bersekutu meskipun underground. Sehingga ada lambang iktus, itu disimbolkan ikan. Kepalanya kemana? Kepalanya ke sana, maka ikuti ikan itu. Sampai di satu titik, menemukan tempat orang-orang Kristen berkumpul dan berbakti. Pakai simbol-simbol untuk survive, untuk tetap memuji nama Tuhan, untuk tetap melayani, untuk tetap mengasihi dan tidak berhenti. Sama seperti Yesus berarak ke Yerusalem untuk memenuhi panggilan kehidupannya di dunia, termasuk untuk memenuhi keselamatannya bagi kita. Kita pun sama. Di masa tantangan yang sulit, seperti apapun, kita diminta untuk berjalan dan menjadi kreatif seperti itu. Kita tentu mendengar ada masa gereja-gereja di tanah China sana yang mengalami kesulitan, ada masanya. Bahkan mereka kemudian mengembangkan ibadah hening. Coba bayangkan ibadah hening bagaimana? Nyanyinya itu nggak pakai suara. Jadi nggak ada kantor pada saat itu. Kantoria. Tidak ada pemusik. Lalu nyanyi dalam hening itu gimana? Ya sudah. Nyanyi saja, temponya mesti dalam hati beda-beda ya, enggak sama ya kalau nyanyi hening itu ya. Lalu nada dasarnya pakai apa? Suka-suka. Tapi yang penting lagu itu dilantunkan dalam hati, diarahkan pada Tuhan. Ini kreativitas gereja ketika menghadapi tantangan. Dan saat ini gereja juga sedang membuktikan di tengah tantangan pandemi COVID ini kita berarak menuju zaman baru, zaman teknologi ini, berarak untuk masuk kepada masa baru di mana kita harus beradaptasi. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu, banyak orang di GKI mengkritik ibadah-ibadah yang ditayangkan melalui video dan YouTube. Tapi hari ini, semua GKI melakukannya. Artinya kita beradaptasi. Kita tidak perlu kaku, tetapi melihat segala sesuatu tantangan
untuk kita hadapi dengan cermat, dengan bijaksana di dalam Tuhan. Kadang-kadang lemes, ya. Kadang-kadang bosan di rumah, ya. Kadang-kadang pengen datang ke gereja, ya. Kadang pengen ketemu sama teman-temannya, ya. Kadang pengen ini segera berlalu, ya. Tapi janganlah itu melemahkan panggilan kita untuk terus bersekutu, melayani, dan bersaksi. 3 tugas panggilan kita mardiko itu ya. Marturia, diakonia, dan koinonia itu harus tetap berjalan. Saya tidak tahu ke depan tahun ini dan tahun depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia, kita tidak tahu. Tapi resesi sudah mengancam di mana-mana. Ada baiknya kita berpikir, menyiapkan untuk masa kekeringan, masa sulit. Ada baiknya gereja dan orang-orang Kristen mulai berpikir, menyiapkan diri untuk melayani di masa-masa sulit. Ada beberapa pihak yang meramalkan kesulitan, resesi ini akan muncul di 2-3 tahun ke depan. Setelah masa COVID, kita masih menjumpai ada teman-teman yang bergelut di bidang ekonomi yang memprediksi dengan teorinya tentang, saya agak lupa, kenaikan suku bunga, lalu stok, begitu, harga minyak, dan sebagainya. Itu melahirkan kesulitan baru secara ekonomi. Tetapi kalau kita mau bersama dengan Kristus, kita akan berarak dengan cara F yang ketiga tadi. Flow. Tetap hadapi, tetap tenang, dan tetap berjuang. Apakah ada di antara saudara-saudara di rumah yang sedang mengalami kesulitan? Jangan menyerah. Saya pernah dan sedang mengalami kesulitan. Siapapun di masa pandemi mengalami kesulitan. Baik kesulitan fisik, finansial, tantangan usaha, dalam rumah tangga, kita semua mengalaminya. Tetapi jangan pernah jadi seperti Petrus dan Yudas yang mudah menghunus pedang. Jangan juga kabur dari masalah. Namun hadapilah, berjuanglah, minta hikmat di dalam Tuhan untuk kita bisa flow. Jalan ke Yerusalem bersama dengan Kristus, mewartakan kabar baik, menjalani setiap salib yang harus dipikul sampai Tuhan kemudian memulihkan kita. Jangan takut, jangan lengah. Kadang-kadang keajaiban Tuhan itu datang di tengah jalan, tidak terduga. Dan ini menjadi banyak kesaksian umat percaya menjumpai pemeliharaan Tuhan yang demikian. Kita harus percaya Allah bersama kita dalam perjuangan kita. Dan sekali lagi, gereja, GKI khususnya, mari kita terus menjadi gereja yang penuh dengan daya juang, dengan agilitas yang baik untuk mewujudkan compassion, belas kasihan, dan membangun persahabatan. Mari berarak bersama-sama dengan Yesus. Selamat menghadapi tantangan di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersaat hening sejenak. Dialah Tuhan, haleluya.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah, kasih setia dan kemurahan-Mu yang Engkau sudah limpahkan kepada kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bodi Andreas. Kiranya dengan pimpinan Roh Kudus, kami bisa memahami dan mengerti, serta menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi, dan bencana alam yang menimpa negara kami. Berkati dan berikan hikmat pada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, baik di pusat maupun daerah, untuk dapat mengatasi pandemi dan segala permasalahan negara kami. Berkati langkah-langkah yang diambil seperti PPKM, bantuan ekonomi, program percepatan vaksinasi, pengendalian harga bahan-bahan pokok, stimulus ekonomi, dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Kami juga berdoa untuk petugas gugus COVID, tenaga medis, serta semua yang bekerja di rumah sakit, klinik, laboratorium, dan tempat-tempat lainnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dalam menjaga kesehatannya. Kami berdoa untuk program majelis Badan Pelayanan Aktivis masa pelayanan 2022-2023. Tuhan yang berkati, guna terwujudnya kesatuan dan keselarasan pelayanan. Kami mendoakan seluruh kegiatan gereja yang masih dilakukan secara online. Tuhan berkati tim yang terlibat, peralatan, dan jaringan yang dipakai guna mendukung terlaksananya kebaktian dengan baik. Berdoa bagi umat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan jalan, kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami menyerahkan proses pemulihan ke dalam tangan-Mu, yang memberikan terbaik bagi semua, dan berkati juga keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Berdoa bagi yang sedang mengalami kedukaan, ditinggal anggota keluarga yang dikasihi, Bapak Dwi Jatmiko, suami dari Ibu Solana Montera Belafon, dan juga Baby Fla dan Baby Fletcher, anak dari Bapak Ryan Novianus dan Ibu Stefani. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Demikian doa permohonan kami. Dengarkanlah, sempurnakanlah, dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Selain doa dan puasa, aksi prapaskah kita adalah aksi penyangkalan diri yang kita wujudkan juga dalam memberi sedekah. Mari bersama kita tunjukkan kepedulian kita sebagai perwujudan aksi penyangkalan diri. Dana dapat ditransfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1 dengan menambahkan Rp66 dalam nominal donasi. Umat dapat memberikan dalam amplop dengan keterangan APD dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan 14 dengan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan kasih dan quality yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, merupakan suatu sukacita bagi kami karena masih Tuhan perkenankan memberi ucapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya majelis jemaat dapat mengelola persembahan ucapan syukur ini dengan roh kebijaksanaan yang datang daripadamu. Ajari kami supaya lebih mengerti memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Saudara-saudara, bergeraklah untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan kabarkanlah kehidupan sejati yang Ia beri. Sebab Dia yang merelakan dirinya menderita dan siap menghadapi kematian adalah Dia yang rindu agar kita hidup di dalam pimpinannya. Samudra
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dalam damai sejahtera untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Kiranya pemeliharaan Allah, Bapa kasih karunia Yesus Kristus, dan semangat Roh Kudus menyertai saudara dimanapun saudara berada, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.